Selamat siang buat kita semua. Saya Putriani N. Huta Barat akan menjelaskan tentang analisis saya, yaitu analisis meniru gaya berpakaian berdasarkan teori sosial kognitif Albert Bandura. Yang saya ambil adalah teori pembelajaran modeling, di mana teori belajar modeling merupakan proses belajar dengan mengamati tingkah laku atau perilaku dari orang lain yang ada di sekitar kita, di mana proses pembelajaran dengan melihat dan memperhatikan perilaku orang lain, kemudian mencontohkannya. Hasil dari modeling atau peniruan tersebut menyerupai bahkan sama perilakunya dengan perilaku orang-orang yang ditiru tersebut. Teori belajar modeling dibagi atas 4, yaitu perhatian atau attention, di mana perhatian di sini yang artinya kita mengamati atau memperhatikan kegiatan-kegiatan yang diperagakan oleh model itu sendiri. Contohnya yang saya ambil tadi, meniru gaya berpakaian. Kita memperhatikan seperti apa style berpakaian dan gaya berfoto ala-ala Korea, sehingga para remaja dapat meniru gaya berpakaian sehingga dapat mencapai tujuan atau harapannya untuk mendapatkan gaya model berpakaian dan fotonya. Yang kedua atau pengendapan atau retention. Di sini pengendapan adalah setelah kita melakukan pengamatan perilaku yang akan kita tiru dan kita menyimpan setiap informasi yang kita dapat dalam ingatan itu, kemudian mengeluarkan ingatan tersebut saat diperlukan. Contohnya, seperti kita ingin bepergian ke suatu tempat, kita dapat menempatkan baju yang kita pakai pantas atau cocok dipakai pada saat ingin berjalan-jalan, seperti ketika kita sedang ingin berjalan-jalan ke mall, lalu ingin memakai pakaian ala-ala Korea dan berfoto seperti ala-ala Korea. Yang ketiga, reproduksi motori atau reproduction, di mana dalam hal ini dapat ditegaskan bahwa kemampuan motorik seseorang juga mempengaruhi untuk dapat meniru suatu perilaku seseorang yang dilihat baik secara keseluruhan atau hanya sebagian. Contohnya, ketika kita melihat para artis Korea yang sedang memakai pakaian yang cantik dan modis, sehingga kita menirunya. Tapi pada saat kita menirunya, kita juga harus tahu pakaian tersebut layak atau kita tiru, karena yang kita tahu bahwa pakaian orang Korea sangatlah terbuka. Jadi kita harus tahu pantaskah kita meniru style Korea walaupun stylenya sangat bagus dan modis. Yang keempat, penguatan atau motivation. Dalam penguatan ini dapat menentukan seberapa mampu kita nantinya untuk melakukan peniruan tersebut, dan penguatan tersebut dari segi motivasi yang dapat mengacu kegiatan keinginan individu tersebut untuk memenuhi tahapan belajarnya. Contohnya, pada saat kita meniru cara berpakaian orang Korea, kita boleh saja menirunya, tapi yang bisa kita tiru dalam hal stylenya seperti sekarang ini sudah sedikit banyaknya orang Korea yang memakai hijab. Meskipun memakai hijab, tapi gayanya sangat keren dan modis. Jadi walaupun kita berhijab, model hijab kita bisa seperti ala Korea, sehingga style tersebut masih bisa kita tiru dan membuat kita termotivasi dan memacu keinginan kita untuk bergaya hijab ala Korea yang keren dan modis itu. Dan pastinya ketika kita sudah bagus dalam hal berpakaian, tidak lepas kita yang namanya dengan berfoto seperti ala Korea lebih tepatnya. Setelah kita berselfie dan sudah mirip dengan selfie Korea, tentu kita mempostnya ketika ke semua media sosial kita, sehingga orang-orang yang melihat seperti apa gaya berhijab kita yang sangat keren dan modis itu, supaya gaya ala kita bisa ditiru oleh orang lain. Kemudian ada ciri-ciri teori pemodelan Bandura. Yang pertama, unsur pembelajaran utama ialah memperhatikan dan peniruan, di mana contoh tadi, setelah kita melihat
dan memperhatikan fans-fans kita. Kita tentunya memperhatikan dan meniru ala-ala meniru gaya berpakaian mereka. Yang kedua, tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai-nilai, dan lain-lain. Yang ketiga, para remaja meniru suatu kemampuan dari kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai modal. Yang keempat, para remaja memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif. Yang kelima, proses pembelajaran meliputi perhatian, mengingat, peniruan dengan tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan penguatan yang positif. Kemudian di sini ada jenis-jenis peniruan atau modeling. Yang pertama, peniruan langsung, di mana pembelajaran langsung dikembangkan berdasarkan teori, yaitu adanya modeling, yaitu suatu fase di mana seseorang memodelkan atau mencontohkan sesuatu melalui demonstrasi bagaimana suatu keterampilan itu dilakukan, meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses perhatian. Contohnya meniru gaya pakaian orang Korea. Yang kedua, peniruan tak langsung. Peniruan tak langsung adalah melalui imigrasi atau perhatian secara tidak langsung. Contohnya meniru perilaku berpakaian orang Korea yang dilihat di media sosial, memperhatikan pakaian-pakaiannya. Yang ketiga, ada peniruan gabungan. Peniruan jenis ini adalah cara menggabungkan tingkah laku yang berlainan, yaitu peniruan langsung dan tidak langsung. Contohnya, para remaja meniru gaya berpakaiannya dan memperhatikan setiap pakaian yang ada di media sosial itu. Yang keempat, ada peniruan berkelanjutan, di mana tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam situasi apapun. Contohnya, para mahasiswa meniru gaya berhijab yang sopan di dalam kampus. Yang kelima, peniruan sesaat atau seketika, di mana tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu saja. Contohnya, meniru gaya pakaian di TV, tetapi tidak boleh dipakai di sekolah. Selanjutnya, ada terbentuknya perilaku meniru. Yang pertama ada lingkungan. Pada awalnya, perilaku meniru itu terbentuk karena adanya lingkungan. Karena lingkungan terdekat juga dapat mempengaruhi perkembangan setiap orang, terutama pada remaja saat ini. Karena para remaja dapat meniru cara berpakaian orang yang ada di sekitarnya, walaupun sebenarnya para remaja tidak seharusnya meniru gaya berpakaian orang lain. Kalau kita meniru gaya berpakaian orang lain, tentu kita sendiri yang rugi. Contohnya, ketika kita melihat seseorang memakai pakaian yang bagus, tentu kita ingin menirunya dan ingin membelinya, walaupun kita tahu harga bajunya yang sangat mahal. Tapi karena demi ingin meniru gaya berpakaian orang lain atau orang Korea, tentu kita ingin melakukan berbagai cara demi tercapainya keinginan kita dalam hal gaya berpakaian, sehingga hasrat yang kita dapat dalam meniru gaya berpakaian orang lain yang ada di sekitar kita dapat tercapai dengan yang kita inginkan. Yang kedua, ada media sosial. Kita juga tahu bahwa media sosial juga sangat berpengaruh dalam style baju kita. Apalagi sekarang ini banyak orang-orang yang memakai baju dengan berbagai jenis model, sehingga kita terinspirasi dan meniru gaya berpakaiannya. Yang ketiga ada kepribadian, di mana kognisi yang dimiliki para remaja sangat mempengaruhi perilakunya, baik perilaku positif maupun perilaku negatif. Kognisi para remaja yang sangat lemah tidak bisa menghadapi penilaian atau evaluasi dalam hal meniru gaya berpakaian orang lain, sehingga mempengaruhi para remaja melakukan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang sangat merugikan dirinya sendiri. Contohnya, para remaja tidak ingin bepergian dengan memakai baju yang sangat biasa atau baju yang sangat sederhana, sehingga muncul di benaknya untuk meniru gaya berpakaian orang lain yang
ingin membeli baju yang sangat mahal harganya hanya demi penampilan yang modis dan keren itu. Ada solusi perilaku meniru gaya berpakaian. Yang pertama, di sini memperbaiki lingkungan. Dalam kondisi ini, kita perlu memperbaiki lingkungan yang ada di sekitar kita, sehingga ketika kita memunculkan perilaku gaya meniru, ini kita bisa terkontrol. Yang kedua, ada memperbaiki media sosial. Dengan kita memperbaiki cara berpikir kita tentang media sosial, tentu kita dapat mengontrol diri kita sendiri dalam hal bermedia sosial, supaya kita juga tidak terlalu terpengaruh akan model-model baju yang tren sekarang ini. Yang ketiga, memperbaiki persuasi verbal yang baik. Orang-orang terdekat kita dapat memberikan semacam nasihat dalam hal meniru gaya berpakaian. Yang keempat, memperkuat pendirian, yaitu ketika kita menanamkan pendirian atau sikap kita bahwa sebelum melakukan sesuatu harus kita pikirkan terlebih dahulu agar tidak mudah terpengaruh atau terlalu fokus akan penampilan orang lain. Selanjutnya, ada faktor penyebab meniru gaya berpakaian. Yang pertama ada faktor internal, yaitu para remaja yakin bahwa self-efikasinya kurang percaya diri terhadap penampilannya, sehingga berusaha untuk berpenampilan modis dan keren, dan muncul perilaku meniru gaya berpakaian orang yang ada di sekitarnya. Kemudian pribadinya yang sangat lemah sehingga merasa kurang percaya diri akan penampilannya. Yang kedua ada faktor eksternal, di mana lingkungan yang mendukung, lalu melihat gaya berpakaian yang ada di sekitarnya atau di media sosialnya sehingga dia tertarik untuk menirunya. Kemudian yang penguatan yang dia dapat, penguatan negatif atau positif. Jadi dari hasil analisis yang saya presentasikan tadi, kesimpulannya adalah kita belajar melalui pengalaman langsung atau pengamatan atau mencontoh model. Kita belajar dari apa yang kita baca, kita dengar, dan kita lihat di media sosial, dan juga dari orang lain dan lingkungannya, sehingga seorang individu dapat belajar banyak tentang perilaku melalui peniruan atau modeling. Bahkan tanpa adanya penguatan atau reinforcement sekalipun yang kita terima, dan kita juga harus belajar dari pengamatan kita sehingga kita mengetahui bagaimana kita dipengaruhi oleh lingkungan melalui penguatan atau reinforcement dan observational learning. Cara pandang dan cara pikir yang kita miliki terhadap informasi, begitu pula sebaliknya bagaimana perilaku kita mempengaruhi lingkungan, kita dapat menciptakan penguatan atau reinforcement dan observational opportunity. Dan kita juga harus bisa mengontrol diri kita sehingga supaya kita tidak terlalu terjebak dalam hal meniru gaya-gaya orang lain, dan belajar diri kita sendiri dan belajarlah menjadi orang yang lebih sederhana dalam hal berpakaian. Analisis saya, apabila ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat semuanya.